Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain, seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja, karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor satu di negeri ini. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau difungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke, kawan-kawan, teman-teman, kali ini kita akan membahas yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke, langsung aja kita lihat video berikut ini. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam, dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa, silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya, karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain, seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja, karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor satu di negeri ini. Tadi itu pertanyaannya istilahnya disampaikan lebih dulu atau spontan? Sama sekali tidak ada pertanyaan jadi Pak Prabowo tidak tahu, kemudian Mas Angga Wamen Komdiji yang memang mengatur wawancara ini juga kita tidak beritahu, bahkan sesama kami jurnalis pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa begitu. Tadi dilihat kan dari awal tuh pertanyaannya berbeda-beda begitu. Dari mulai demonstrasi undang-undang TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif. Jadi cukup bervariasi menurut saya. Media Tempo baru-baru ini mengeluarkan cuitan melalui bocor alus politik soal buzzer RP dibayar, sedangkan pendukung Tempo bayar langganan. Cuitan itu menarik amarah publik karena sebelumnya beredar tentang red card bocor alus, di mana artinya setiap postingan yang muncul di bocor alus politik adalah bayaran dari klien yang ingin mengangkat sebuah isu. Ditambah lagi para pengguna yang ingin membaca konten eksklusif di Tempo harus membayar langganan. Tapi harganya selalu berubah-ubah, mulai sepi pembaca atau mau mengobrol harga untuk mendapatkan cuan semata. Mulai dari diskon 60% untuk pengguna baru di tahun 2023, lalu hingga diskon 80% baru-baru ini Februari 2025. Jadi kalau sama-sama dibayar orderan dari Bohir untuk angkat isu dapat cuan, pembaca mau membaca konten harus bayar, lalu menuduh setiap akun yang tidak suka dengan Tempo dengan sebutan buzzer RP yang dibayar. Maling kok teriak maling. Tempo, media yang bisa dipercaya. Yuk kita cek bareng-bareng. 1. Hoax nenek meninggal karena mengantrega. Rupanya tanpa mengecek lagi, Tempo langsung memberitakan kabar itu. Setelah dicek kepolisian, ternyata kabar itu nggak akurat. Faktanya, nenek itu nggak antri saat membeli gas di pangkalan gas dekat rumahnya. 2. Pemberitaan yang bertujuan mengadu domba. Buat teman-teman dukung kami ini untuk keberangkatan ini, memang kita kolekan gitu ya. YouTuber ini kita kolekan, jadi kalau kalian mau berbagi dan membantu perjalanan kami untuk bisa bersilaturahmi kepada Pak Jokowi, ya boleh scan QRIS ini gitu ya, atau rekening yang terpampang di situ ya. Itu aja mungkin pengumuman
hari ini teman-temannya di video ini. Mohon dukungannya sekali lagi. Kita rencana berangkat di akhir bulan ini teman-teman ya. Saya atas nama tim Bocor Halus Politik meminta maaf kepada Mas Erick Thohir jika pemberitaan kami menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan. 3. Pemberitaan tidak benar terkait pencabutan izin nikah. Kan bahwa liputan tentakel nikel Menteri Bahlil, judulnya itu sampul itu tidak melanggar kode etik, namun ada keterangan di dalam sampul yang menuliskan bahwa Menteri Bahlil mencabut ribuan izin nikel. Yang benar adalah ratusan. Jadi, masih bilang Tempo Media yang bisa dipercaya? Kortingnya gila-gilaan ya. Ada yang 80%, 90% ya. Saya melihat di media sosial ini dan diiklankan ya sama Tempo, diiklankan bahwa mereka jualan mereka korting ya, atau diskon sampai 80-90%. Nah ini kan sudah menandakan bahwa minat orang terhadap media Tempo itu semakin lama semakin menurun karena cara jualannya masih cara jualan tradisional ya. Ya mereka coba untuk bersuara, tapi sayangnya yang mereka sampaikan tidak ada bedanya dengan yang lain ya. Jadi media Tempo ini bukan lagi media salah satu media rujukan ya bagi banyak orang ya. Kalau zaman dulu iya, ketika masih tahun-tahun sebelum ada media sosial, sebelum ada internet, media Tempo itu menjadi rujukan ya orang untuk membaca informasi politik ya, membaca analisis dari tokoh-tokoh yang ada di yang disampaikan di dalam media Tempo. Kalau sekarang enggak lagi karena media semakin banyak dan ketika semakin ada kemajuan zaman, media yang seperti Tempo satu persatu berguguran ya. Ya, TV pun mulai kehilangan pendapatan ya. Iklan sudah beralih ke YouTube ya, sudah beralih ke influencer gitu kan. Jadi mereka mau jual produk lagi sudah tidak harus di TV, sudah tidak harus di majalah ya. Jadi cara beriklan sudah berubah ya, sehingga pendapatan dari media terbesar salah satunya adalah dari iklan ya, itu sudah tergerus ya, tergerus jauh. Maka tidak heran Tempo semakin hari semakin sepi peminatnya. RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam beberapa tahun gitu ya. Panglima TNI 1 tahun ganti, Kasat 1 tahun ganti karena usianya habis. Waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Di mana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun. Nah di situ saya sebetulnya mengatur, saya bilang ini kalau tidak ini berapa jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa, inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Nonsense itu saya katakan, tidak ada niat TNI ya keluar dari politik. Coba buka sejarah, di mana TNI keluar dari politik dalam sekian puluh tahun berapa? Ya, waktu kejadian duifungsi ABRI itu, ya memang Bung Karno yang ajak ABRI masuk karena kondisi Indonesia diserang, diganggu, PRI di Permesta, DITI, RMS, akhirnya
Presiden waktu itu Bung Karno mengatakan darurat perang. Kita jangan lihat kondisi sekarang, kita lihat kondisi tahun 50-an gitu. Iya kan? Saya masih ingat, saya masih anak kecil. Dari Jakarta mau ke Puncak lewat Bogor, dihentikan di tengah jalan. Jalan ke Puncak itu DI rambut gondrong di tengah jalan, dihentikan. Ya mereka minta makan, minta ini. Jadi kondisi zaman berbeda-beda. Ya. Tentu tema tentang Danantara, RUU Polri, RUU TNI, korupsi, kemudian tentang peran swasta, tentang bagaimana dampak dari resiprokal tarifnya Presiden Trump. Kemudian tentu di awal Presiden menceritakan capaian di 130 hari MBG, kemudian pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Jadi, tapi yang highlightnya menurut saya yang menarik satu, kami itu tidak ditanya mau nanya apa, sehingga Presiden itu tidak tahu kami akan nanya apa, termasuk akan dikritik soal apa. Menurut saya itu hal yang baik ya, karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaannya apa gitu. Presiden siap untuk menjawab pertanyaan apa saja, siap untuk dikritik, siap untuk di-challenge back dari jawabannya, dan semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak, tentu masing-masing kita yang bertanya punya ukurannya sendiri-sendiri ya. Tapi menurut saya ini langkah yang baik untuk menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, bagaimana ini menarik sekali nih dengan tawa-tawanya ya teman-teman ya. Penjelasannya sangat luar biasa. Kita applause dulu ya. Itu ya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye. Yo, Jokowi lovers in the house, yo. Yo, selamat datang di pasukan Jokowi. Kita lawan hoax, jangan coba tipu kami. Banyak tuduhan, kami ini buzzer. Kami nggak minta beras, apalagi ditransfer. Ini adalah pasukan garis keras, pendukung setia gak berharap beras. Sempat kena tuduhan dapat transferan, disindir komika yang gak dapat jabatan. Jokowi, opung parbelah katanya kawennya guru gembul. Tetap solid walau dihujat gak bakal tumpul. Banyuwangi official kirim baju biar dimaafin. Tetap loyal meski sindiran datang makin-makin. Adri Fanani paling tua tapi cerdas, pengalaman luas bukan ngomong doang keras. Egar Mahmud teriak setiap hari, ketawa melulu bikin vibes tetap happy. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik, pendukung setia selalu epic. Rinaldi SB diem aja males respon tapi tetap stay cool. Langsung jawab kalau di telepon. Di CTV 84 paling sigap, re-upload parbelak, geraknya cepat tanggap. Farm project kalem tapi banyak gimmick, kelihatan slow tapi kontennya selalu unik. Siret media, Batak tapi periang, loyalitas tinggi tetap jalan gak bakal hilang. Vicky Himpong, musisi tampan dari Manado. Nada tinggi, skill tajam kayak belati Edo. Gak cari jabatan, gak butuh transferan, tetap teguh dukung meski sering disinggung orang. Pasukan garis keras tetap solid, gak butuh transfer kita gak licik. Lawan hoax kita tetap asik, pendukung setia selalu epic. Terima kasih kepada semua pendukung kami, hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan
dimurahkan rezeki dan panjang usia. Terima kasih kepada semua pendukung kami hingga akhirnya bisa bertemu Pak Jokowi. Semoga Tuhan membalas kebaikan semuanya, dimurahkan rezeki dan panjang usia.